Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Preman Pensiun Season 5. Salam olahraga. Kembali berjumpa dengan saya di Selepindo, yang seperti biasanya akan kembali mereview sekaligus membahas alur cerita sinetron Preman Pensiun Season 5. Tentunya untuk episode 11, 21 April 2021. Di episode kali ini, Bang Edi yang membackup Bos Bubun akhirnya harus bentrok dengan Kang Darman. Dan jelas saja pemenangnya adalah anak buah Bang Edi. Penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini nggak usah sungkan-sungkan ya lur, silahkan subscribe aja. Tentunya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Sebelum kita bahas, ada baiknya kita ulas episode sebelumnya, episode 10 tanggal 20 April 2021. Tentunya sebagai bahan referensi untuk video episode 11 21 April 2021, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya lur. Seperti yang kita ketahui, kerjasama Bos Bubun dan Bang Edi semakin kokoh dan juga kuat. Bos Bubun yang awalnya terpuruk, hampir ditendang dari terminal, akhirnya kini dia di atas angin. Hal tersebut terjadi lantaran bantuan dari Bang Edi. Bang Edi yang seperti kita ketahui mengajak Bos Bubun untuk berimprovisasi pada bisnisnya. Tentu saja, kini Bang Edi membackup Bos Bubun. Dan pelan namun pasti, masalah-masalah yang dihadapi Bos Bubun akhirnya terselesaikan satu persatu. Sebut saja masalah hutang piutangnya dengan Sylvia, di mana pada sebuah scene di episode sebelumnya, tangan kanan Bang Edi mengantar uang sebesar 15 juta ke terminal yang akan diberikan kepada Bos Bubun. Dan sudah bisa dipastikan bahwa uang tersebut adalah bantuan dari Bang Edi, tentunya untuk menyelesaikan hutang piutang Bos Bubun kepada Sylvia. Benar saja, tak lama Bos Bubun menelpon Willy dan mengajak ketemuan di tempat yang sebelumnya sudah ditentukan, di mana ia akan membayar sisa hutangnya kepada Sylvia. Singkat cerita, ketika Bos Bubun telah membayarkan sisa hutangnya kepada Sylvia, Bos Bubun langsung laporan kepada Bang Edi bahwa masalahnya dengan Sylvia sudah selesai, dan itu artinya Kang Cecep tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Kini Bos Bubun menjelaskan bahwa masalah tinggal satu, yaitu kejaran ataupun teror dari Kang Darman. Dan tentu saja, mendengar aduan dari Bos Bubun tersebut, Bang Edi lantas langsung merencanakan rencana yang telah ia buat, di mana ia menyuruh anak buahnya untuk bentrok langsung dengan Kang Darman. Tentu saja, jika hal tersebut terjadi, maka itu adalah masalah besar buat Kang Darman. Dan sudah bisa dipastikan, maka anak buah Bang Edi akan memenangkan bentrok tersebut. Pasalnya anak buah Bang Edi sangat banyak, sedangkan anak buah Kang Darman hanya kulkas 2 pintu. Di scene selanjutnya kita dihadapkan dengan keadaan terminal yang kembali dikuasai oleh Bos Bubun, di mana kini Bos Bubun seperti seorang pemenang. Ia kembali di atas angin karena sudah bisa menguasai terminal lagi, dan tentunya terhindar dari gangguan Kang Cecep yang selama ini ia takuti. Lantas Bos Bubun mengumpulkan semua anak buahnya yang ada di terminal untuk diberi sebuah pengarahan, di mana Bos Bubun memberi pengarahan kepada seluruh anak buahnya jika saat ini Tony sedang menyusun rencana dan juga siasat untuk menggulingkan Bos Bubun dan menggantikan posisi Bos Bubun. Tony dibantu dengan yang lainnya serta di backup oleh Kang Darman. Dan juga Bos Bubun berpesan kepada anak buahnya bahwa siapapun orang yang terlibat ataupun ada di pihak Tony datang ke terminal, maka hajar saja. Mendengar pengarahan tersebut, seluruh anak buah Bos Bubun lantas langsung semangat. Lain halnya dengan Boris.
Boris yang saat itu tidak ada dalam pengarahan yang diberikan oleh Bos Bubun karena ia sedang ketiduran. Kebingungan mencari teman-temannya dan juga Bos Bubun, yang akhirnya membuat ia menghadap kepada Bos Bubun, menanyakan apa yang barusan terjadi. Tentu saja Bos Bubun menanyakan kenapa ia tidak ikut pengarahan. Boris yang menjawab bahwa ia tidur tentu saja menyulut emosi Bos Bubun saat itu. Lantas tak lama Bos Bubun menunjukkan kepalan tinju atau sebuah perut kepada Boris, menunjukkan bahwa saat itu dia emosi. Ia memberikan sebuah pilihan kepada Boris, apakah mau kepalan tinjunya atau mencari Tony dan menghajar Tony, serta menyampaikan pesan Bos Bubun bahwa upaya menggulingkan Bos Bubun di terminal akan sangat sia-sia walaupun dibantu oleh Kang Darman. Karena memang seperti yang kita ketahui, Bos Bubun kini telah kuat di backup oleh Bang Edi, yang mana pasukannya jauh lebih kuat daripada Kang Darman. Kemudian di scene lain, kita dihadapkan dengan Kang Darman yang udah gak sabar untuk menyerang Bos Bubun. Tetapi Kang Darman tidak mengetahui bahwa Bos Bubun kini di backup oleh Bang Edi. Namun Kang Darman tetap semangat untuk menghancurkan Bos Bubun yang ada di terminal. Ia menelpon Tony untuk mencari kepastian waktu penyerangan ke terminal. Kang Darman meminta kepada Tony untuk tidak membuang-buang waktu dalam proses penyerangan. Namun tidak dengan Tony. Tony berpikir matang, ia terus saja mencari amunisi dan juga anggota baru untuk memperkuat pasukannya, supaya ketika melawan Bos Bubun dan anak buahnya, maka perlawanan akan seimbang. Namun sampai sini, Tony pun belum tahu bahwa Bos Bubun ternyata sudah di backup oleh Bang Edi, sehingga ia masih bertekad untuk menyingkirkan Bos Bubun di terminal. Dan jika peperangan antara Tony, Kang Darman, dan juga yang lainnya yang telah ditendang dari terminal versus Bos Bubun beserta anak buahnya dan juga anak buah Bang Edi, maka sudah bisa dipastikan Bos Bubun dan Bang Edi lah yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran tersebut. Nah, itulah sebuah ulasan yang bisa kami bagi ya. Dan untuk mengetahui alur cerita selengkapnya, silahkan akang-akang teteh-teteh terus pantengin TV-nya setiap jam 4 subuh ya, hanya di RCTI. Dan tak lupa selalu mendoakan para pemain serta klub preman pensiun agar diberikan kesehatan dan kemudahan, agar kiranya mereka dapat memberikan tayangan-tayangan yang menarik untuk penggemar preman pensiun di seluruh Indonesia. Dan doakan juga agar sinetron preman pensiun menjadi sinetron terfavorit dan bertengger di rating nomor 1 pertelevisian Indonesia. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.